Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Nyantri Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita akan lanjutkan ngaji kita tentang sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin karangan dari Umar Abdul Jabbar. Dan kali ini kita telah sampai pada pelajaran yang ke-14, Da'watus Sir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-da'watu sirran, dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'awati sirran lamma nazzala alaihi bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Dalam sejarah kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal ada dua dakwah, yaitu dakwah secara sir dan dakwah secara jahar. Nah, di kali ini dakwah secara sembunyi-bunyi. Bada'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bidakwati sirran lamma nazala alaihi al-ayah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memulai dakwahnya secara sembunyi atau secara rahasia itu tatkala turunlah kepada Nabi Muhammad SAW ayat yang terdapat dalam surah Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang-orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangun dan laksanakanlah peringatan dan tegakkanlah peringatan. Warabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wathiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Warujza fahjur, dan tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau dosa. Wala tamnun tastaksir, dan jangan meminta atau berharap banyak ketika engkau telah memberi. Wali rabbika fasbir, dan hendaklah engkau bersabar terhadap segala ketentuan dan perintah Tuhanmu. Nah, permulaan ini surah Al-Mudassir ini adalah awal mula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan dakwahnya, dakwah tauhid kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Quraisy. Fada'a ahla baitihi wa man yathiqu bihi min asdiqaihi alladhina ya'taqiduna sidqahu. Fada'a ahla baitihi, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi ahla baitihi kepada keluarganya, wa man yathiqu bihi min asdiqaihi, dan orang yang percaya kepada Nabi dari teman-temannya, alladzina ya'taqiduna sidqahu, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang meyakini, mempercayai kebenaran, kejujuran daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, da'ahum ila ibadatillahi wahdah wa ra'fati bin nas wal ittihad wa tarkil harbi. Da'ahum ila ibadatillahi wahdah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak masyarakat Arab, mengajak kepada mereka ila ibadatillahi wahdah. Nabi Muhammad mengajak kepada orang-orang yang didakwahi secara sir tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala wahdah yang esa. Warra'fati bin nas, dan mengajak kepada mereka agar berbuat baik kepada manusia. Wal ittihad, dan persatuan. Watarkil harbi, dan untuk meninggalkan segala macam bentuk peperangan. Nah, di
di dakwah secara sir ini khususnya adalah poin-poin daripada dakwah Islam itu sendiri, yaitu apa? Yang pertama, mengajak kepada beribadah kepada Allah, artinya tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak berbuat baik kepada siapa saja manusia, dan kemudian mengajak persatuan bukan perpecahan yang memang itu terjadi di kabilah-kabilah mereka, di mana satu sama lain mereka saling merasa kuat, merasa hebat daripada yang lainnya, dan kemudian yang kuat menindas yang lemah dan lain sebagainya macamnya. Oleh sebab itu, dakwah Nabi adalah pertama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah yang esa dan tidak mensekutukannya, dan kemudian mengajak kepada yang didakwai sarsir tadi untuk berbuat kepada siapa saja manusia, dan persatuan, dan untuk meninggalkan segala bentuk macam hal perselisihan, apalagi kepada peperangan. Yang keempat, waqad bada'a bid-da'wati sirran khaufan min mufaja'atin nas bi amrin lam ya'rifuhu wa lam yasma'u bih. Waqad bada'a bid-da'wati sirran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak dakwah secara rahasia atau sembunyi ini khaufan. Nah, ini alasannya. Khaufan min mufaja'atin nas, karena khawatir, karena takut dari keterkejutannya manusia. Mereka bi amrin lam ya'rifuhu wa lam yasma'u, dari perkara-perkara yang tidak diketahui mereka maupun dari perkara-perkara yang tidak pernah mereka dengar. Apa itu, seperti apa? Walam ya'rifuhu, misalkan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu menyembah berpuluh-puluh tahun, berabad-abad menyembah asnam, menyembah berhala, menyembah patung yang sengaja mereka buat sendiri. Artinya mereka membuat Tuhan mereka sendiri. Tapi mereka akan kaget ketika Rasulullah SAW untuk menyembah dan beribadah kepada bukan asnam tadi, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini akan menjadi kegaduhan-kegaduhan kalau tidak diawali oleh dakwah yang sirri tadi. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya ada kasta-kasta di antara manusia. Ada kasta yang tertinggi, kasta kaum menengah, dan kasta kaum paling-paling bawah. Nah, ini di antara kasta-kasta tadi semuanya saling merasa paling hebat, merasa derajatnya paling tinggi. Nah, karena itu jika dakwah Nabi ini yang mengajak kepada musawah, persamaan, bahwasanya di antara manusia semua itu ada sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan mereka adalah ketakwaan dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan menjadi keterkejutan selanjutnya, bahwasanya sudah biasa bahwasanya kami adalah orang yang paling hebat, derajatnya paling mulia dibandingkan manusia yang lain. Sedangkan Islam mengajak kepada persamaan, bahwasanya semua manusia itu adalah tanpa ada sekat pembatas kabilah satu dengan yang lainnya. Tapi adalah yang menjadi membeda mereka adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga walam yasma'u bih, mereka juga tidak pernah mendengar siapa itu Allah, siapa itu Tuhan yang akan disembah, dan kenapa harus mengajak kepada persamaan dan lain sebagainya. Dan ini menjadi adalah alasan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Al-khulasah, bada'ad da'wata sirran fada'a qarabatuhu wa alahu ila tauhid wal i'tilaf wal rifqi bid du'afa. Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, dan kemudian Rasulullah mengajak kepada kerabat-kerabatnya, keluarganya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wal i'tilaf, dan kedamaian, kerukunan, warifqi bid du'afa, dan welas asih, kasih sayang kepada para du'afa atau kaum-kaum yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.